Salam probing. Jadi ini tentang persiapan ya. Sebagai medical reps, kamu sebelum kunjungan harus melakukan persiapan. Nah ini kan jadi penting. Kenapa harus ada persiapan? Supaya setiap kunjungan kamu punya misi. Jadi begitu banyak customer, begitu banyak user yang menjadi target grup kita, itu kita punya tahapan-tahapan yang bisa kita atur sebelum kunjungan kalau itu dipersiapkan dengan baik. Jadi mari kita bagi-bagi dalam persiapan. Ada yang mempersiapkan tentang alat-alat promosi atau materi promosi yang akan kita gunakan nanti. Kemudian jangan lupa di dalam persiapan kamu harus buka data customer ya. Data usernya harus kamu buka. User ini sudah menggunakan preparat yang mana? User ini sebagian pasiennya itu kasusnya apa? User ini prakteknya jam berapa? User ini senengnya dikunjungi jam berapa? Itu namanya best time. Nah, itulah persiapan-persiapan. Jadi setelah itu kamu harus pisahkan nih antara user-user yang potensinya besar, user-user yang pasiennya banyak, atau user-user di rumah sakit elit karena nilai resepnya itu barangkali bisa berbeda dengan rumah sakit yang lain. Jadi ini adalah kelompok user-user yang prospek, artinya bisa menghasilkan resep dengan harga yang tinggi, bisa menghasilkan sales yang besar. Nah, kelompok ini ada yang sudah dekat dengan kita, ada yang masih menggunakan produk kompetitor. Jadi itu yang kalian harus pisahkan, itu yang harus kalian siapkan supaya kita punya rencana untuk user-user yang sudah bersama kita atau user-user besar yang sudah menggunakan produk kita. Namanya kita maintenance ya, atau mempertahankan supaya resep-resep yang dikeluarkan oleh user ini tetap bertahan. Setiap ada kasus, setiap ada indikasi yang sesuai dengan produk kita. Nah, program berikutnya adalah user besar tapi beliaunya masih menggunakan produk kompetitor. Nah, ini kan menjadi PR. Jadi kompetitor yang mana yang beliau pakai? Terus seberapa banyak itu kompetitor dipakai? Kalau perlu selidiki alasannya kenapa beliau menggunakan produk kompetitor itu, ya kan? Nah, ini pekerjaan tidak mudah karena sebagai medical reps ya mau tidak mau atau suka tidak suka harus menyelidiki gitu ya. Nah, pada kasus ini kalian bisa datang ke apotik, kalian bisa tanya ke susternya, atau ngobrol dengan pasien yang sedang menunggu di ruang tunggu, atau langsung bertanya kepada yang bersangkutan. Itu cara kita tahunya. Nah, jadi sebelum kita tahu mengapa, alasan apa user saat ini menggunakan produk kompetitor, rasanya ya sulit ya untuk kita bisa menggeser. Nah, itu makanya persiapan ini menjadi penting ya. Jadi kita sudah punya kelompok user besar, kelompok penulis berat yang menggunakan produk kita dan yang menggunakan produk kompetitor. Dua kelompok ini harus menjadi target utama kita di dalam rencana kunjungan. Nah, berikutnya dua kelompok yang potensinya relatif lebih kecil ya. User-user dengan potensi yang relatif lebih kecil. Ada user yang ini tapi dia sudah menggunakan produk-produk kita. Kita sebut mereka itu loyalis. Walaupun potensinya cukup saja, tapi sebagian besar mereka menggunakan produk-produk kita. Tapi ada juga user yang sebelah, itu udah potensinya nggak begitu besar, tapi mereka menggunakan produk kompetitor. Nah, sebetulnya kalau pengalaman aku, ini kita tinggalkan dulu, ini kita singkirkan dulu untuk
Nanti kalau diperlukan baru kita cek lagi, karena ini bisa menghabiskan waktunya gitu. Kalau MCL kita banyak atau master list kita banyak, kalau kita mengcover kelompok yang potensinya sedang-sedang saja dan menggunakan kompetitor, itu yang user besar bisa nggak kebagian waktu ya. Nah, jadi persiapan ini penting untuk mengatur siapa yang kita kunjungi. Persiapan, kalau sudah kita putuskan siapa yang mau dikunjungi, kemudian rencana kunjungannya. Jadi Senin mau mengunjungi siapa, Selasa mau mengunjungi siapa, Rabu mau mengunjungi siapa, dan seterusnya. Itu penting karena yang user besar ini kita bisa jadwalkan kunjungan ke beliau-beliau itu 2 kali seminggu jika diperlukan. Tapi minimal setiap minggu harus dapat ya, setiap minggu. Maka penting untuk mengetahui pola kunjungannya atau kapan mereka senang dikunjungi. Nah, jadi persiapan ini penting supaya kamu bisa merencanakan strategi pertempuran di medan perangnya. Itu tidak akan bisa dilakukan tanpa persiapan. Nah, bagaimana pengalaman kamu tentang membuat persiapan? Tolong tulis di kolom komentar biar kita bisa saling berbagi. Aku tunggu ya di warung kopi langganan.